حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وأهل كل وأصحاب كله ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة سادتنا وأموالنا وأئمتنا وإلى حضرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سلطان أولياء وعظم القطب العالمين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أهل السلسلة مجلس تعليم الموحد خصوصا إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إمام الأنصاري ثم إلى حضرة الشيخ الشارف ثم إلى حضرة الشيخ فاكه وأصولهم وأمرهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم وماشيخنا وأخواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أحسن عطشانا وقل لنا عندك بدعاء الخير ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغرب بحرها إلى شمال ومن قبل إلى قبل ومن ولد آدم إلى يوم القيامة خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar. Al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du. Pertama, monggo sareng-sareng memuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kula lan panjenengan saged hadir wonten majelis menika. Muga-muga majelis ini diberikan majelis yang penuh rahmat dan barokah. Amin. Salawat ma'assalam mugia tetap tercurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Para jamaah ingkang kula hormati, niki melanjutkan tema bab masalah hikmah atau filosofi daripada haji. Karena kita harus mengetahui tentang penjiwaan nilai-nilai daripada hikmah peribadatan haji itu, sehingga supaya nantinya suatu saat ketika Allah mentakdirkan kita bisa menunaikan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, kita mudah-mudahan masuk di dalam makom haji yang mabrur. Amin, amin. Ya, karena ini impian bagi kita semua ya, sebagai penyempurna daripada rukun Islam ya. Oleh karenanya penting kita sampaikan kemarin
mungkin lebih mendominasi tentang amaliyah tentang ibadah haji secara syar'i, baik itu syarat, rukun, wajib maupun sunnah dan larangan-larangan. Dan itu sudah kita sampaikan kemarin. Lalu tentunya tidak kalah pentingnya kita juga harus memahami tentang makna daripada hikmah atau hakikat daripada haji itu sendiri. Pertama, orang berhaji itu diawali sebelum berniat mereka memakai kain ihram. Ihram itu artinya sebelum melakukan niat beribadah haji atau umroh, itu mereka harus memakai pakaian ihram terlebih dulu ya. Pakaian ihram itu bagi laki-laki yaitu 2 helai pakaian yang tidak berjahit ya, diselempang notok ya. Sehelai menutup badan bagian atas dan 1 helai lagi untuk menutup bagian bawah ya. Dan termasuk kepala itu tidak boleh ditutup. Kemudian kaki pun itu tidak boleh menutup mata kaki. Jadi lek ngangge kaos kaki niku ndek nisore kemiren. Kan ono kaos kaki sing model napa mek digedelam ane niku oleh-oleh. Jadi pakaian ihram bagi laki-laki itu hanya 2 helai pakaian yang tidak berjahit. Selain daripada itu tidak boleh, misalnya celana dalam, kaos kutang dan lain-lain. Nah, ini sebagai pelambang ya. Apa pakaian ihram ini? Itu melambangkan kesucian hati ya. Kesucian hati dan tidak membedakan status sosial ya. Sugih melarat itu sama ya. Pakaiannya sama, yaitu 2 helai pakaian yang tidak berjahit. Pejabat, rakyat, kiai, santri niku sami. Sehingga sebagai lambang kesucian hati, maka ini akan mewujudkan kerendahan hati seseorang ya. Mau tidak mau hati ini akan lebih lunak ya. Tidak egois apalagi sombong ya. Karena tidak ada yang dibanggakan di situ kecuali 2 helai pakaian itu. Yang ketiga maknanya adalah agar supaya manusia itu bisa memahami arti hidup yang sederhana ya. Hidup dengan kesederhanaan itu penting. Orang itu kalau sudah hidup yang wah atau berlebihan, itu akhirnya dia tidak menghiraukan kepada lingkungan ya. Berikutnya adalah makna dari pakaian ihram itu adalah melambangkan kesatuan sebagai seorang hamba Allah. Itu semuanya di hadapan Allah itu sama. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, kiai, santri, hakikatnya di hadapan Allah itu satu, sama. Yaitu hanya yang membedakan itu ketakwaan kita ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa. Kemudian makna yang tidak kalah pentingnya ketika seseorang memakai pakaian ihram, maka mereka akan mengingat kematian, di mana kematian itu sama, cuma dibungkus kain kafan yang tidak ada yang lain ya. Sami dalam keadaan tidak berpakaian kecuali kain kafan itu. Ini mengingat dengan kematian ya. Nah ini menjadi satu komitmen kita ketika seseorang memakai pakaian ihram. Itu sebetulnya maknanya sangat dalam sekali. Sehingga menurut Imam Ali Zainal Abidin itu,
yaitu cucu daripada baginda Nabi SAW, ketika menanyakan kepada Imam Shibli, ketika Imam Shibli melaksanakan haji, "Hai Imam Shibli, ketika engkau memakai pakaian ihram, apakah kamu juga mampu bertekad mengharamkan atas dirimu segala yang diharamkan oleh Allah?" Artinya selain Allah terlarang berada di dalam rasa seseorang, ya. Ini ihram, ya. Maka ini kalimatnya itu, ihram itu dari kata haram, ya. Takbiratul ihram, takbir pertama kita sholat, berarti kita sudah bertekad mampu mengharamkan atas diri kita segala sesuatu terlarang bagi diri kita selain Allah, ya. Nah, ini niati takbiratul ihram. Begitu pula seseorang yang berhaji atau berumrah, ketika dia memakai pakaian ihram, dia harus mampu bertekad mengharamkan atas dirinya segala sesuatu selain Allah, ya. Lalu sunnah yang harus dilakukan ketika pakai ihram itu sebelum berniat tentunya, yaitu motong kuku, motong rambut sekabian wis ketea, kemaluan, motong kumis dan sebagainya. Ini sunat ihram. Dan tidak kalah pentingnya juga mandi ihram, mandi sunnah, ya. Kemudian sunnah yang lain yaitu sunat melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, sebelum kita melaksanakan niat ihram. Kemudian sunat-sunat yang lain tentunya baca talbiyah, sholawat, istighfar, tentunya itu bisa dilaksanakan, ya. Nah, talbiyah itu apa? Seperti bacaan labbaik Allahumma labbaik, itu ya Allah aku memenuhi panggilanmu, itu maknanya adalah memuat makna tauhid, yaitu mengakui atas kebesaran Allah, ya. Sehingga mereka memenuhi panggilan Allah untuk memasrahkan dirinya kepada Allah. Itu inti daripada bacaan talbiyah itu, ya. Jadi tidak hanya sekedar baca labbaik Allahumma labbaik, itu maknanya sangat dalam, ya. Jadi ungkapan yang paling tinggi, tidak ada ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku di sini datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji adalah kepunyaan Allah, kepunyaan Engkau. Segala kenikmatan adalah kepunyaan Engkau. Kerajaan adalah kepunyaan Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Niki kalimat-kalimat yang redaksinya itu semuanya itu bertauhid, mengesahkan hanya untuk Allah semata. Niki makna daripada bacaan talbiyah. Setelah itu tentunya langkah berikutnya, kemarin saya singgung sedikit tentang syariat, yaitu miqat. Miqat di mana ada 2, ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat makani itu tempat di mana seseorang meniatkan untuk melaksanakan atau memulai untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya. Nah, miqat makani kemarin kita sudah sampaikan secara syar'i. Kalau dari arah Madinah itu miqat makaninya di Zulhulaifah atau di Birul Ali, ya. Nah, niku jarake saking Birul Ali ke Mekah itu 450 kilo. Jadi perjalanan ditempuh sekitar 6 jam dari Birul Ali tenggone Mekah, ya. Kalau dari Indonesia niku itu ditempatno pas di gunung namanya Ya'lamlam. Itu sebuah gunung letaknya 94 kilo sebelah selatan Mekah, ya. Niku posisinya jamaah haji di pesawat, ya, 1 jam kurang lebih mau landing. Namun dengan banyak masakotnya, kesulitannya,
Maka para ulama sepakat jadi mikot makaninya dari Indonesia itu pas di bandara King Abdul Aziz gitu. Nah itu. Kemudian ada mikot zamani. Mikot zamani itu mikot atau meniatkan untuk berhaji. Itu kalau mikot zamani haji itu ditentukan, yaitu pas tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan mikot zamaninya umroh itu sepanjang waktu. Sehingga kalau boleh digambarkan, mikot menghuni hakikat mikot makaninya itu adalah dari atau di luar tanah haram untuk menuju tanah haram itu sendiri, ya. Dari mikot makaninya seseorang itu, makanya batas mikot itu di wilayah tanah haram, di luar tanah haram menuju ke tanah haram, itu ke tanah suci Mekah. Nah niki yang sering kalau sampaikan mikot makani, bagaimana kita menemukan tanah haram di dalam diri kita masing-masing. Sedangkan tanah haram secara syar'i itu ada 2 tanah haramain, yaitu Mekah dan Madinah, ya. Lalu mikot makani, mikot zamani secara hakikat itu ada 2, yaitu ada 2 digambarkan mikot secara hakikatnya, yaitu waktu yang sudah ditetapkan, yaitu bukrotan wa asilan, untuk memasuki kemahasucian Allah. Dan yang kedua, waktu bebas atau setiap saat. Tentunya waktu bebas ini lebih sulit dibanding waktu bukrotan wa asilan. Kenapa? Karena kalau kita waktu yang sudah ditentukan, kita sudah sengaja untuk segera bertemu kemahasucian Allah. Sedangkan waktu setiap saat ini kadang-kadang banyak hijabnya. Contoh lek jenengan lek niate kepingin nun sewu ketemu mau suci Allah di saat kita sholat, waktu yang ditentukan itu lebih mudah dibanding waktu bebas setiap saat, ya. Waktu nyambut gawe ya apa bisa eling nang Allah, waktu melaku eling nang Allah itu lebih sulit karena tantangannya berat, ya. Tantangannya berat, ya. Tapi lek waktu wis ditentokno, contoh lek salat niki sebut as-shalatul mi'rajul mukmin, sembahyang wis diniati kate ngedep nang maha sucinya Allah, itu sebetulnya lebih mudah. Nah, lebih mudah bagi yang sing dikarepno karo Allah, sing dapat hidayah. Nah, lek sing gak iso, sing gak oleh hidayah Allah, masih gampang yo angel. Sembahyang dikenceng-kencengno nang bukrotan wa asilan, yo menggoke nang dindi. Apa maneh pertanyaan dikembalikan, apalagi tidak sholat. Nah itu. Nah ini landasannya di situ. Nah, yang kita lakukan itu sebetulnya tujuan endingnya itu ketika kita mikot itu landasannya kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, ya. Apa? Yaitu menuju ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf. Nah, tawaf itu artinya mengubengi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini syariat, ya. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Nah, tawaf ini dimulai atau startnya dari arah sejajar dengan Hajar Aswad. Lek iso nyedek, tapi kemungkinan besar itu sulit, Pak. Namun maling gawa jamaah itu. Arahnya mungkin agak menjauh, tapi tetap posisinya harus kenceng di Hajar Aswad. Nah, Ka'bahnya itu harus sebelah kiri, karena perputarannya itu berlawanan dari putaran jarum jam, ya.
Jadi muter ini ku muter teng arah sebelah kiri, sebelah Ka'bah sebelah kiri. Ya ini. Nah, perbuatan ucapan yang harus dilakukan di dalam melaksanakan tawaf ini yang harus kita pahami ya. Tawaf itu maknanya bahasan ini tuh hidup itu selalu berputar ya. Ya, jadi ini bahasane wong umum nih, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu berputar. Tujuannya apa? Untuk menuju kesempurnaan. Ya. Putarannya berlawanan dengan jarum jam. Ya. Putarannya adalah 7 kali. Ya, 7 kali. Ada yang memberi makna 7 kali itu merupakan sifat ma'aninya Allah. Ya. Ya, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ya. Jadi bahwa tawaf itu memaknai 7 kali putaran itu adalah makna daripada sifat ma'aninya Allah, yaitu 7, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, adapun syarat tawaf itu harus suci seperti kita sholat lah. Suci baik hadas besar, hadas kecil maupun najis. Tadi wong tawaf ini kudu suci. Benten karo sa'i. Lek sa'i suci niku sunnah tapi tidak wajib. Artinya umpama sa'i niku masih batal, ngentut misalnya ndak mau diterusno, ndak membatalkan sa'inya. Tapi kalau tawaf itu sama dengan kita sholat. Harus suci hadas besar, hadas kecil maupun najis. Kedua, syaratnya menutup aurat ketika melakukan 7 kali putaran secara berturut-turut. Keempat, mulai dan mengakhiri tawaf sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Dan Ka'bah selalu di sebelah kiri ketika kita bertawaf di luar Ka'bah. Beda lek wong tawaf di jerone Ka'bah, itu khususon itu. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk amalia atau syarat daripada kita melaksanakan tawaf. Nah, tawaf ini wonten macam-macam, Mbak. Jadi kadang-kadang antara beda ini karena belum pernah ke sana itu kadang bingung. Wonten istilah tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah itu adalah tawaf rukun. Ya. Artinya tawaf rukun itu tawaf ifadhah itu sebagai rukun haji. Artinya apabila ditinggal hajinya maka tidak sah. Apabila ditinggal tawaf ifadhah maksudnya hajinya tidak sah. Ini jenenge tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah itu dilaksanakan kapan? Setelah melontar jumroh Aqabah. Nah, atau setelah mabit di Mina, bermalam di Mina. Ya, ini melaksanakan tawaf ifadhah. Nah, ada namanya tawaf kudum atau tawaf ziarah. Tawaf ziarah ini tawaf kunjungan. Tawaf kudum niki merupakan tawaf untuk menghormati Baitullah. Ya. Penghormatan kepada Baitullah itu namanya tawaf kudum atau tawaf ziarah kunjungan. Nah, tawaf ini kadang-kadang dilakukan pada hari pertama setibanya di kota Mekah. Jadi jamaah haji terutama sing melaksanakan gelombang kedua. Ini biasanya jamaah haji itu melaksanakan gelombang kedua ini rata-rata damel haji tamattu. Artinya tamattu ini melaksanakan bersenang-senang. Yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, nanti haji belakangan. Nah, umrohnya wajib nih, wajib. Jadi jamaah haji sing gelombang kedua nih, mari King Abdul Aziz, dia langsung melaksanakan niat, kemudian mikot, niat, terus berangkat tawaf. Nah, tawaf ini adalah tawaf wajib, ya, yang harus dilaksanakan.
ya, tiba dari Mekah. Nah, tawaf kudum ini sudah termasuk di dalam tawaf umroh bagi jamaah haji tamattu. Ya, bagi jamaah haji tamattu. Kecuali haji ifrat maupun kiron itu hukumnya sunnah. Ya. Mungkin kalau sebutakan nama niku haji tamattu, haji kiron, haji ifrat. Ya. Yang kedua adalah tawaf umroh. Tawaf umroh itu salah satu rukun umroh yang dilaksanakan pada waktu mengerjakan umroh disertai dengan sa'i. Kaya jamaah umroh niku mari mikot di satu tempat, lalu kemudian mengerjakan tawaf ngubengi Ka'bah ping 7. Niku syaratnya ono gandengane kudu kelawan sa'i, ditutup sa'i. Baru tahallul selesai. Ya. Sedangkan para jamaah haji tamattu, tawaf umroh ini disebut sebagai tawaf kudum. Ini gua sing kula sebut ya. Ini haji tamattu. Dan ini juga wajib dilaksanakan. Makanya ngelaksanakan umroh wajibnya dulu. Ya. Lalu ada lagi istilahnya tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini bisa dilakukan setiap waktu. Nah, tawaf sunnah niki mboten kathik sa'i, Pak. Jadi lek jenengan melaksanakan tawaf sunnah niku pengganti daripada salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram maksudnya. Dan di masjid lain ndak ono. Aku tak tawaf sunnah ganti tahiyatul masjid. Masjid ini dulu dipertanyakan dulu Masjidil Haram ya. Jadi lek jenengan dugi Masjidil Haram lek kate niat tawaf sunnah niku gak usah sembahyang tahiyatul masjid karena itu sudah bagian daripada tahiyatul masjid, menghormat Masjidil Haram. Cukup tawaf tok ping 7 muteri mari pun selesai. Ya, mboten kate sa'i. Ada istilah malih tawaf wada. Tawaf wada itu maknanya pamitan. Ya. Di mana tawaf itu dilakukan setelah para jamaah haji atau umroh sudah selesai melakukan amalia haji atau umroh. Ya. Terakhir ini jenis tawaf wada. Ya. Nah, tawaf wada ini wajib bagi orang yang akan meninggalkan kota Mekah. Ya. Atau bisa jadi tidak hanya mungkin jenengan jamaah haji umroh dari Indonesia balik nang Indonesia niku kan wis misalnya tidak kalau toh kembali sudah lama ya. Atau bisa jadi kita pergi ke tempat yang jaraknya sudah diperbolehkan mengkosor sholat. Kosor sholat ini sing oleh pinten? Rata-rata wonten sing muni 80, 82, wonten sing niki khilaf lek ukuran jarak. Ya, ada yang mengatakan 85 ya. Ya. Wis dianggap paling tinggi jarak perjalanan 85 kilo misalnya ono jamaah haji umroh misalnya niat napa niku ziarah nang nggone Jeddah nang Riyadh misalnya nih. Nah, jaraknya wis luwih niku. Nah niku nun sewu disunatno tawaf wada. Iki pamitan karena meninggalkan tanah suci Mekah jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar salat. Nah, setelah tawaf wada niku cuma walaupun tidak menggunakan sa'i cuma disunatkan salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya. Jadi salat sunat di pingginge makom Ibrahim. Ojo persis di murine makom Ibrahim. Nggih ditabrak wong nggone tiyang tawaf ngriku. Nggih rodok di pinggiran cedhek pinggire niku ana keran-keran galon-galon zam-zam niku. Ning ngriku dikei napa kaya areal dikei napa ngarani lek ngene ana batase teko napa plastik niku. Itu. Jadi bisa di tempat di situ diluruskan di belakangnya makom Ibrahim. Ini.
sunat itu ya. Terus berdoa di multazam, minum air zam-zam. Ini kalau memungkinkan yo nyucup Hajar Aswad, lek iso yo nyucup bojone ra apa wis. Ya. Baru metu teng Masjidil Haram. Keluar dari Masjidil Haram tidak boleh membelakangi. Kadang-kadang mau fanatik, mau melo aliran opo, metu ke Masjidil Haram berjalan mundur gitu. Nek kono belajar mundur ya dijungkrakno wong, make wong ditabrak. Ya. Ini bentuk-bentuk daripada tawaf, Pak. Ya, tawaf. Nah, ini maknanya bagaimana ini? Tawaf menurut hakikat ini adalah nasru minallahi fathul qarib. Ya. Jadi niki tawaf hati, Pak. Yushiduka kurbahu minka. Ya. Jadi tawafnya hati itu harus merasa selalu berputar dikelilingi oleh Allah, atau bahasa dikelilingi nama sing pas nih, Pak. Nama diliputi ya. Sing pasti diliputi oleh Allah, merasa ini tawaf. Tawafnya hati itu adalah nasrum minallahi fathul qarib yushiduka kurbahu minka. Ya. Makanya antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Jadi lek wong dek haji atau umroh sebetulnya dimanapun, tapi khususnya wabil khusus di saat kita haji umroh, kalau ucapan dengan perbuatan itu tidak sama, itu bahasa ekstrimnya seakan-akan Allah itu sebagai atas nama. Nah, bahasa elek-elek Gusti Allah seakan-akan diperjualbelikan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya. Jadi nasru minallahi fathul qarib yushiduka kurbahu minka. Ya, di Quran surat Al-Isra ini. Walaqad karramna bani adama fahamalnahum fil barri wal bahr. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam ini, dimuliakan oleh Allah. Kami angkat mereka di daratan maupun di lautan. Anak Adam ini menungso. Jadi maknanya walaqad karramna bani Adam ini manusia itu makhluk yang mulia. Ya. Jadi menungso ini makhluk mulia. Jadi anak Adam ini menungso makhluk sing dimuliakno Allah. Nah, bagaimana kalau manusia itu berbuat syirik? Sesungguhnya orang musyrik atau syirik itu najis katanya. Bukan manusianya yang najis. Kenapa saya katakan demikian? Merujuk dawuhe Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu adalah fitrah suci. Bapak ini bajingan, bapak ini wong kafir, anak lahir suci. Berarti siapa yang dikatakan sesungguhnya orang musyrik itu najis? Orang musyrik itu najis itu karena perilakunya yang najis, bukan manusianya. Paham ya? Perilakunya yang najis. Ya. Perilaku ini penting. Makanya kalau kita tidak mengenal bahasa, tidak mengenal dosa, kita itu sebetulnya perilaku kita itu najis. Dosa itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya sangat-sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Bahasane wong menggunakan syariat itu mengandung najis perilakunya. Ya. Oleh karena itu kata para arifin, kenalilah dosa. Karena tidak akan bisa bertobat kalau kita tidak kenal dosa kita. Ya. Ojo merasa suci, sinten mawon pun. Siapapun, nun sewu, termasuk kula sampean niki bermuhasabah, introspeksi diri. Dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut. Ini hampir tiap hari, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang hal-hal semacam ini seakan-akan kita itu melupakan. Dianggap dosa niki nggih urusane ketok moto maksiat, misalnya nyolong, zina, kemudian
napa ngombe khamr dan sebagainya. Padahal tidak. Setiap hari itu mata ini harus selalu kita jaga. Telinga, mulut dan sebagainya. Nah, satu itu ya, kita kenali dosa. Baik dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan perut. Kemudian adalah dosa karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yo termasuk dosa. Kini duwe titik ilmu kok meneng dipek dhewe gak dikandakno. Niki dosa-dosa, Pak. Utawa sampean ndelok kemungkaran kita diamkan. Apalagi seandainya kita punya kemampuan kok kita tidak melakukan, kita biarkan kemungkaran itu. Dosa melok dosa. Aja dikira meneng